Nih film bikin Inside Out 2 kayak sebuah cubitan kecil, man. And this it's cinema, okay? It's peak cinema. I'm fucking telling you now, man. Gua baru beres banget nonton Dua Robot. I am already home, and I am a wild robot. Dan jujur gue ingin banget waktu pas ada premiernya tuh gue datang, cuman kayak ya aku gak diundang. I mean, who am I anyway. Emang gue ada niatan banget dari awal, kayak awal pengumuman tuh segala macamnya. Dan the moment when I see Pedro Pascal, Lupita Nyong'o dan sutradara How to Train Your Dragon, I'm sold. I'm fucking sold. Ini film memiliki logline yang cukup sederhana banget. Sebuah robot yang dibuat untuk mendampingi manusia tiba-tiba terdampar di sebuah pulau antah berantah dipenuhi dengan berbagai macam binatang dan bagaimana caranya dia harus lama di situ. Itu adalah sebuah logline yang gua gak nyangka bisa sebagus ini eksekusinya. Kayak God damn. Hey. Itu kayak what? Habis itu harus berinteraksi dengan para binatang, and yeah, we see the struggles. Kayak di awalnya tuh kayak kayak susah banget komunikasinya, itu susah banget. Habis itu dia belajar, habis itu ya dia ada masalah lagi lah, dia susah untuk fit in ya. She's like she's I'm gonna say she because dia disuaranya sama Lupita Nyong'o. She's the odd one, okay? Tiba-tiba suatu malam dia tidak sengaja menghancurkan sebuah pohon dan menghancurkan sebuah keluarga burung, dan ada satu telur nih tiba-tiba menetas dan burung itu mengikutinya. I'm just gonna like spill things yang udah ada di trailernya dulu aja ya. Dan dia gak ngerti, it's a robot, gak ngerti gitu. Dan dia tuh tujuannya adalah mengerjakan tugas-tugasnya, mengerjakan tesnya dia. Dia tuh gak ngerti gimana caranya. Habis itu dia harus kayak belajar dari alamnya, belajar dari semuanya, belajar dari hewan-hewan yang ada untuk memahami gimana caranya untuk merawat bayi burung ini. It's a really simple concept, but tapi kayak anjir, kepikiran di mana coba, I mean? Dan di film, man, I don't expect this to be like this fucking good level, man. Like, I don't expect to be this fucking good, man. Like, the build-ups, the character art, the environment, and the choice dan pilihan art style yang awalnya kayak agak-agak sedikit kayak Puss in Boots Last Wish, cuman makin ke babak 2 itu, oh my god, it's really divine, the impressionist. Like kayak ini film tuh impresionis banget. Gimana caranya ini film bisa jadi sangat impresionis walaupun dalam animasi 3D. Ini bukan 2D, ini tuh 3D. Kayak man, belum lagi ceritanya. Oh my god, balik lagi ke build up-nya. Kayak build up-nya tuh kayak oh my god, building up the environment, kayak dari world building, everything, characters. I'm just speechless right now. I'm definitely speechless because everything's so perfect. Dan karakter art-nya juga kayak dapet semua gitu. Karakter art-nya si Bright Bill, si Roz, Fink, any characters, and also all the freaking background characters also, like oh my god. Walaupun role mereka kayak cukup kecil, shot mereka cuma kayak ada beberapa lah itu segala macam, tapi they support the world building so well. It all just fits into the puzzle. Like wow, I'm in awe, man. Definitely in awe. Oh my god, ini film, I don't know gimana caranya ini filmnya tuh ngasih aku vibes film How to Train Your Dragon. I mean ya, yang bikinnya sama si Chris Sanders yang bikin How to Train Your Dragon. Dan pas bagian si Bright Bill belajar untuk terbang, I get the vibes
of First Flight di How to Train Your Dragon itu I feel like a goddamn child again. For once in my life, I feel like a fucking child watching alone in the cinemas and in awe. And gue agak hiperbola. Ini epic banget dan eksekusinya tuh itu dari oh my god gila. Dan payoffnya tuh dapat juga gitu kayak gimana caranya si Bright Bill harus belajar terbang, belajar berenang itu segala macamnya. Itu sampai si Ross sama si Fink tuh nyari elang gitu. Oke, little bit spoiler. itu gue kayak ngerasa kayak orang tua nyari guru les, tau gak? kayak man, sesimpel itu dan I don't know how gimana caranya mereka ngebuat kayak ada seorang binatang dan seorang robot. Kayak gimana cara penulisnya untuk membuat kayak mereka yang kayak temenan gitu berasa kayak jadi kayak orang tua. Kayak like wow. Oh my god. Dan jujur ini film tuh is made for everyone. Literally everyone. Tapi hati-hati kalau misalkan bawa anak-anak soalnya ada beberapa jokes yang not suitable for children. Kayak banyak banget anjir jokes yang tentang kematian. Habis itu tentang apa sih? Jokes apa sih arti hidup tuh segala macam tuh kayak wow. Untuk film keluarga loh ini. Ada kayak ngebahas tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik gitu. Kayak I cried di momen-momen simple dan di momen-momen yang biasa yang kukira tuh kayak wow ini kayaknya udah pertengahan, but no, it's still the first act. Oh my god, itu gue udah gak dagang itu lagi berapa kali gue nangis ya. Kayaknya dari pertengahan sampai ke akhir gue nangis dulu udah anjir. Kayak soalnya kayak anjir, who the fuck write this book, man? Ini kan dari novel kan, man, I need to start reading the fucking novels because the writing and the world building is so fucking good. I want to read that shit like right now. Aku OTW ke Gramet. Soalnya ceritanya, ya itu gambaran orang tua. Itu tuh gambaran orang tua dan nanti bakal kerasa juga kalau misalkan kayak ini aku I'm not a parent tapi aku tahu rasanya jadi orang tua gimana. Nanti ada satu momen dimana kayak si Bright Bill hampir kena suatu bencana. Itu pas si Rose bangun, I can feel rasa seorang yang udah ngedidik kamu dari kecil banget sampai gede. Habis itu gimana caranya harus merasakan untuk melepaskannya dia. And something bad happens, kayak you get the instinct. You get the fucking instinct. Ini walaupun film keluarga, tapi nilai moralnya itu mas. Kalau bagi interpretasi aku, ini tuh tentang 1. Free will, 2. Kehidupan itu sendiri. How do you appreciate your own world that you live in? Sama how it feels to be a parent. I'm so speechless about this movie. Like for sure, gue kayaknya gak banyak banget ya yang ngomongin, tapi gue hampir mikir itu scoringnya tuh dibuat sama yang ngebuat scoring How to Train Your Dragon, but no, ini orang yang beda. But man, how the fuck it get the vibes of it, like oh my fucking god, kayak kayak anjir ini vibe-nya tuh kayak apalagi pas yang first flight-nya itu, it give me the chills down to my own spine. Dan the building up-nya sampai dia bisa terbangnya, the execution is so fucking fire, man. It's so fucking fire. Oke, gue udah ngomong kalau ini animasi itu kayak bener-bener impresionis secara style. Tapi ada dua sisi, dimana di awal-awal mereka mulai impresionis tapi masih ada gak ranah realis ya. Dari air, batu, lumut, bulu, besi. Itu awalnya kayak masih lebih stylized tapi mesti agak realis.
Tapi ke tengah-tengah mulai impressionist environment, dan environmentnya tuh kayak straight out dari kayak buku anak kecil. Kayak gue kayak merasa kayak gue lagi baca buku anak kecil di tengah-tengah perpustakaan. Kayak sebagus itu, men. Dan ketika udah pindah ke apa sih namanya, ke set lainnya, kan ini ada 2 set ya, satunya di pulau itu sama di apa sih namanya, di kayak kota gitu. Itu mulai kelihatan banget, men, perbedaan stylenya. Itu classic style kayak gitu, walaupun sama-sama impresionis. Itu pertama kali aku dapetin waktu aku nonton Wolfwalker, dan I feel the same vibe here. Oh my god, gila. How do they execute this? Like, oh my god, praproduksinya pasti edan sih ini. I'm so speechless talking about this. Dan world buildingnya gak berakhir di situ. Dan dia ada beberapa shot montasnya pas si Bright Bill dan kawanannya migrasi. Itu bakal kelihatan banget kayak gimana dunia kita nanti ke depannya. Itu that's Gareth Edwards level of world building. Kayak gak perlu kayak world building tuh harus ini nih, pada zaman dahulu gini. Enggak, world building can be told visually, and back again, this visual is so fucking good. My mind is exploding right now. Like, I'm still exploding. Dan gue juga dan aja nggak, kayaknya gue belum ngomong kalau nih film bakal bikin lu sedih. Oke? Kalau misalkan lu ngerti sama nih film, lu bakal nangis bahkan di momen-momen kecil. Dari pas si Bright Bill sadar apa yang segala macamnya, dari Bright Bill belajar terbang, dari Bright Bill pergi meninggalkan Ross dan temennya si Fink itu. Nah, nanti bakal ada momen, little bit spoiler, dimana si Bright Bill bilang kalau Ross itu ibunya. Dan di titik itu aku udah kayak nangis brutal, men. Like literally nangis brutalan gue di bioskop. Wow, ini kedua kalinya aku nangis brutalan di bioskop tahun ini. Pertama tuh How to Make Millions Before Grandma Died, dan sekarang ini cuman the difference, How to Make Millions Before Grandma Died is slice of life and relatable, but this is fantasy, fable, and pure cinema. But sadly, all good things must come to cringe. Kayaknya gak cringe juga sih, soalnya nih film tuh benar-benar perfect. Tapi ya namanya juga film, namanya juga sebuah karya, gak mungkin ada sempurna kan. Nah, di film tuh ada beberapa kekurangannya. Salah satunya tuh pacingnya bisa dibilang cepat untuk film skala 1 jam 40 menit. Gue berharap nih film tuh 2 jam, tapi kayaknya segini tuh cukup. Cuman kayak ya kayaknya mungkin bisa deh kayak 2 jam pas, kayak ada 20 menit disisiin buat kayak act 2 nya sama act 3 nya, dimana kayak act 2 pas si Bright Bill udah pergi, kan musim dingin tuh, itu bisa dipakai buat building up nya tuh, kayak building up kayak pas mereka hibernasi, atau mungkin pas sudah beres hibernasi, pas sebelum menunggu si Bright Bill balik, itu bisa dipakai buat building up-nya itu. Atau pas di babak akhirnya, men, kayak babak akhir itu mereka hajar-hajar habis. Visually, animation, execution, itu mereka hajar habis di babak 3. Tapi kecepatan babak akhirnya tuh kayak bener-bener kecepatan gitu, kayak there's not enough room to breathe. Kayak harusnya ada ruang di mana kita bisa merasakan sesuatu, tapi ruang tersebut kerasa cepet banget. So, mungkin bisa 1 jam 50 menit atau 2 jam pas, karena itu sama babak 3-nya yang menurut aku itu kecepatan banget. Dan ya mungkin itu aja sih masalah pacing sama kayak waktunya juga. Kayaknya kayak tadi aja, kayak babak 3-nya tuh kayak bener-bener tight tapi eksekusinya bagus gitu. Kayaknya bisa dipanjangin lagi deh, beneran kayak bisa dipanjangin lagi, kayak fight scene-nya lebih agak panjang. I know animation is hard, tapi mungkin ada beberapa shot kayak gak masuk ke situ, dan shotnya tuh bisa dipanjangin. Kayak average shot length-nya tuh kayak bisa 10 detik, 20 detik, kayak buat building up the emotion.
This movie is already good enough, but the pacing is always going to be a problem, especially in animation for all ages. Itu permasalahan minor sih. Overall, it's a good movie, wajib nonton di bioskop, atau kalau misalkan keluar di layanan streaming, tontonlah dengan kualitas audio yang terbaik. Boleh pakai headset atau pakai speaker TV. Last verdict, 9 out of 10. Hai, that's it. Kalau misalkan kalian udah nonton, silahkan tulis komentar bagaimana pendapat kalian ya. Dan kalau misalkan kalian suka, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol like serta kayak sebarkan ini ke teman-teman kalian. And see you guys someday, another day in the future. Cheers and out. Yeah.